Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mariah dengan NIM 11920606098. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur dan fungsi lipid. Lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, kemudian tidak larut dalam air dan larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Penyusun lipid ini berupa gliserida, monogliserida, asam lemak bebas, lilin, dan juga kelompok lipida sederhana yang mengandung komponen asam lemak, seperti derivat senyawa terpenoid atau isopertenoid, serta derivat steroida. Lipida sering berupa senyawa kompleks dengan protein lipoprotein atau karbohidrat berupa glikopeptida. Nah, lipid ini merupakan komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Fungsi lipid yaitu sebagai penyusun struktur membran sel, dalam hal ini berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Kedua, sebagai cadangan energi, penyimpan makanan, dan transport. Lipid disimpan sebagai jaringan adipos. Dan yang ketiga, sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Yang keempat, kulit pelindung komponen dinding sel. Kemudian, klasifikasi berdasarkan kerangka dasarnya terbagi menjadi lipida kompleks dan lipida sederhana. Golongan pertama dapat dihidrolisis, sedangkan golongan kedua tidak dapat dihidrolisis. Nah, lipid sederhana meliputi ether, asam lemak dalam berbagai alkohol atau dengan berbagai alkohol. Contohnya, lemak atau fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Kemudian minyak atau oil merupakan lemak dalam keadaan cair, dan wax merupakan ether asam lemak dengan alkohol monohidrat dan berat molekulnya tinggi. Sedangkan lipid kompleks merupakan ether asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol, sedangkan glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Lipid kompleks lain juga meliputi sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Lipida kompleks dibagi menjadi triacylglycerol, fosfolipida, sphingolipida, dan lilin yang dapat dihidrolisis dengan alkali dalam keadaan panas. Berdasarkan polaritasnya, lipid dibagi atas nonpolar dan polar. Lipid yang bersifat nonpolar diantaranya alkana dan alkena. Kemudian ada lemak alkohol yang merupakan alkohol aliphatik dengan hidrokarbon jenuh atau tak jenuh dengan panjang 6-26 atom karbon. Kemudian lilin merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Keempat, sterol ditemukan pada tanaman. Dan tokoferol merupakan vitamin E yang ditemukan pada sumber minyak, sedangkan trigliserida tersusun atas gliserol dan asam-asam lemak. Kelompok lipid yang bersifat polar umumnya penyusun membran sel yang bersifat larut air. Golongan lipid polar seperti fosfolipid, lipid yang berkaitan dengan fosfat. Kemudian glikolipid, lipid yang berkaitan dengan komponen karbohidrat. Kemudian pototeolipid, yaitu lipid yang tersusun atas satu residu asam amino yang dihubungkan dengan asam atau alkohol rantai panjang. Selanjutnya, gliserol dan asam lemak. Gliserin dan asam lemak merupakan komponen utama penyusun lemak. Gliserin adalah senyawa organik polar yang terdiri atas 3 atom karbon mengikat 3 gugus hidroksil OH. Ketiga gugus karboksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak. Dari ikatan dengan asam lemak yang beragam dapat dihasilkan juga jenis lemak yang beragam. Nah, struktur molekul gliserin dapat dilihat pada gambar yang pertama. Asam lemak atau asam karboksilat adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon. Dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil. Jumlah atom C pada asam lemak umumnya genap, yaitu 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Asam lemak terpendek yaitu asam asetat 2 atom karbon dan terpanjang adalah
tetrakosanoat, yaitu 24 atom karbon. Nah, asam lemak memiliki ujung polar pada gugus karboksil dan ujung nonpolar pada gugus metal. Setiap atom karbon pada asam lemak akan berkaitan dengan atom hidrogen dan atom karbon lainnya, di mana masing-masing akan membentuk 4 ikatan kovalen. Monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Monogliserida dan digliserida atau juga disebut monodigliserol dan diasiglycerol adalah kelompok gliserida yang dibentuk dari hasil reaksi antara gliserol dan asam lemak. Monogliserida merupakan istilah untuk gliserida di mana satu molekul gliserol telah membentuk satu ikatan ester dengan satu molekul asid lemak monoasiglycerol. Nah, monoasiglycerol merupakan bentuk intermediate yang terjadi selama alkolisis lemak, pemecahan lemak atau pemecahan lemak. Dalam monogliserida, satu dari gugus hidroksil pada gliserol disubstansi dengan asam lemak. Sedangkan dalam digliserida terdapat dua gugus hidroksil yang disubstitusi dengan asam lemak. Dalam reaksi esterifikasi, gliserol direaksikan dengan asam lemak sehingga dihasilkan monogliserida, digliserida, dan air. Reaksi esterifikasi dapat dipercepat dengan katalis asam atau basa dan pemanasan. Rasio antara gliserol dan asam lemak dalam reaksi akan menentukan komposisi monogliserida dan digliserida, dihasilkan dari reaksi antara gliserol dan lemak atau minyak, seperti terlihat pada gambar nomor 3. Struktur monogliserida dan digliserida yang terbentuk memiliki gugus polar dan nonpolar. Nah, gugus polar terletak pada gugus hidroksil bebas pada gliserin, yaitu pada posisi C1, C2, atau C3, sedangkan gugus nonpolar terdapat pada rantai alkil dari asam lemak yang terikat pada gliserin. Adanya gugus polar dan nonpolar tersebut menyebabkan monogliserida dan digliserida dapat mengikat senyawa lain yang bersifat polar dan nonpolar dalam sistem emulsi, misalnya emulsi lemak atau air. Karena sifat fungsionalnya tersebut, maka monogliserida dan digliserida sering dikelompokkan sebagai bahan tambahan pangan dari kelompok emulsifer. Tata nama monogliserida dan digliserida ditentukan oleh jumlah, jenis, dan posisi asam lemak yang terikat pada gliserin. Nah, trigliserida yang lebih dikenal dengan sebutan triacylglycerol merupakan gliserida di mana gliserol disterifikasi dengan 3 asam lemak. Trigliserida ini adalah bentuk lemak yang paling efisien untuk menyimpan kalor yang penting untuk proses-proses yang membutuhkan energi dalam tubuh. Nah, trigliserida banyak didapatkan dalam sel-sel lemak, terutama 99% dari volume sel. Selain digunakan sebagai sumber energi, trigliserida dapat dikonversi menjadi kolesterol fosfolipid dan bentuk lipid lain kalau dibutuhkan. Sebagai jaringan lemak, trigliserida juga mempunyai fungsi fisik, yaitu sebagai bantalan pada tulang-tulang dan organ-organ vital. Kemudian mengandung untuk melindungi organ-organ tadi dari guncangan saat rusak. Trigliserida bersifat nonpolar karena gugus hidroksil pada gliserin telah esterifikasi oleh gugus karboksil dari asam lemak. Oleh karena itu, trigliserida bersifat tidak larut air tetapi larut dalam senyawa organik nonpolar seperti heksana dan ether. Dengan demikian, lemak dari sumber bahan pangan dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut nonpolar. Nah, berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dikelompokkan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Contohnya asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Nah, manfaatnya lemak bagi tubuh yang pertama sebagai sumber energi. Dalam setiap 1 gram lemak menyediakan sekitar 9 kalori untuk tubuh, dan lemak yang baik ternyata bermanfaat untuk menjadi sumber energi. Kemudian, lemak melindungi kesehatan tubuh
dan semua organ tubuh. Yang kedua, lemak sebagai sumber pertumbuhan sel. Tubuh kita terdiri dari banyak sel. Nah, setiap jenis sel diperlukan tubuh untuk membentuk tubuh yang sehat. Di sini, sel-sel yang sehat akan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Di sini, lemak juga penting untuk memberikan perlindungan pada lapisan luar sel atau membran sel. Nah, lemak menunjang fungsi otak. Kesehatan otak banyak dipengaruhi oleh sel-sel pembangun yang sehat sehingga bisa mendukung hubungan sel motorik dengan sel otak. Lemak berperan membuat sel-sel dalam otak terus berkembang dan membentuk lapisan sel yang sehat. Secara khusus, lemak juga membantu hubungan agar bisa berpikir cepat sehingga lemak mempengaruhi kecerdasan di otak. Kemudian, membantu penyerapan vitamin. Ada berbagai jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu yaitu vitamin yang memiliki sifat larut dalam lemak. Jenis vitamin ini seperti vitamin A, D, E, dan vitamin K. Semua vitamin ini memiliki peran khusus seperti vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Kemudian vitamin D membantu penyerapan kalsium dan memperkuat tulang serta gigi. Sedangkan vitamin E untuk membuat kesehatan kulit dan vitamin K berperan dalam menunjang proses pembekuan darah. Tanpa lemak, maka tubuh tidak akan bisa menyerap vitamin tersebut yang dihasilkan dari luar tubuh atau didapatkan dari makanan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu menunjang produksi hormon. Hormon diperlukan oleh tubuh untuk mengatur sistem kerja organ tubuh dan sistem respon untuk tubuh. Lemak berperan untuk menjaga produksi hormon sehingga membantu menjaga kesehatan tubuh. Kekuatan lemak dapat menentukan produksi hormon sehingga tubuh menjadi tidak mudah berkembang atau perkembangan tubuh itu sesuai dengan usianya. Nah, lemak juga membantu kesehatan kulit. Orang yang mengalami kekurangan lemak akan terlihat dengan tanda-tanda kulitnya bersisik dan agak kusam gitu. Bahkan lemak juga bisa menjadi indikator pelindung terhadap perubahan cuaca. Yang selanjutnya, lemak mendukung kesehatan organ tubuh. Lemak akan melindungi beberapa organ tubuh seperti ginjal, hati, jantung, dan usus agar tidak mudah terluka. Selain digunakan oleh organ tubuh untuk memberikan perlindungan khusus dan persediaan energi, kemudian dapat mengontrol berat badan tubuh. Di sini tubuh hanya membutuhkan lemak yang sehat, yaitu dapat dari ikan atau beberapa jenis biji-bijian. Dengan cara ini, maka lemak pun dapat berperan dalam mengontrol tubuh, kemudian mengurangi potensi penyakit. Salah satu jenis lemak yang berfungsi untuk melindungi tubuh agar tidak terkena penyakit, yaitu seperti penyakit jantung dan stroke, adalah jenis lemak tak jenuh ganda. Lemak ini banyak ditemukan dalam beberapa jenis kacang-kacangan, minyak zaitun, alpukat, dan biji-bijian, yaitu untuk menjaga kesehatan jantung, melindungi penyakit pembekuan darah, dan mendukung perkembangan fungsi otak. Kemudian, lemak juga dapat meningkatkan kesuburan. Lemak ternyata juga memiliki peran untuk membantu menjaga kesuburan, terutama pada wanita atau remaja yang masuk dalam usia subur bisa mendapatkan siklus menstruasi yang lebih teratur daripada wanita yang mengalami masalah kekurangan lemak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.